Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para pemirsa kajianmu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan bahwasanya syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Seseorang yang beramal tidak akan diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua syarat ini. Syarat yang pertama ikhlas. Ketika seseorang melakukan sebuah amal soleh, maka niatnya harus ikhlas. Barang siapa yang melakukan amal soleh akan tetapi niatnya tidak ikhlas, dia beramal soleh karena riya, ingin mendapatkan sanjungan orang, ingin mendapatkan pujian orang, ingin mendapatkan dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadahnya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila seseorang berjihad demi mendapatkan upah dan pujian? Apakah dia mendapatkan pahala?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La say'alahu." Tidak ada pahala baginya. Kemudian orang itu mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap menjawab, "La say'alahu." Tidak ada pahala baginya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jal la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajh." Sesungguhnya Allah azza wa jal tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan itu dikerjakan dengan niat yang ikhlas mengharap wajah Allah. Perhatikan hadis ini para pemirsa sekalian rahimakumullah. Di dalam hadis ini ada orang melakukan amalan yang sangat luar biasa, yaitu amalan jihad. Dia korbankan hartanya, dia tinggalkan anak istrinya, bahkan dia korbankan nyawanya. Akan tetapi karena jihadnya niatnya tidak ikhlas, dia jihad karena ingin dapat pujian, ingin dapat upah, maka dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah. Amalan jihadnya tidak diterima oleh Allah. Maka begitu pula dengan kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sebesar apapun ibadah yang kita kerjakan, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, sehebat apapun ibadah yang kita kerjakan, kalau niat kita tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Kita sholat tahajud, kita puasa sunnah, kita baca Al-Quran, kita sedekah, kita dakwah, kita datang ke pengajian,
Kalau niat kita tidak ikhlas, kita tidak mendapatkan apapun. Kita tidak mendapatkan pahala, kita hanya mendapatkan capek, letih. Oleh karenanya, saya menasihati diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian, mari kita berusaha ketika beramal itu niatnya yang ikhlas. Kita beramal, niat kita semata-mata mengharap balasan pahala dari Allah. Kita beramal, niat kita semata-mata mengharap ridhonya Allah. Dan amat sangat banyak ya, ayat Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal Allah tidak memerintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama yang lurus. Kemudian juga Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik kepadanya. Nabi SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan berdasarkan niatnya. Dan masih banyak lagi ayat maupun hadis yang mendorong kita, memotivasi kita, memerintahkan kita untuk ikhlas. Ini syarat diterimanya amal soleh yang pertama, yang ikhlas. Yang kedua yaitu adalah ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Ya, amal soleh kita itu akan diterima oleh Allah kalau tata caranya mengikuti petunjuk Nabi SAW. Orang melakukan amalan, niatnya ikhlas, tapi tidak sesuai contoh Nabi, tidak diterima. Maka Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan amal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka ketika kita ingin beramal, hendaknya kita berusaha meneladani, mengikuti contoh Nabi SAW. Dan jangan sesekali kita melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Demikian saja sedikit untayan nasihat yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.